Dia tahu karena ibu mengharapkan kedatangannya. Memang suami yang diharapkan. Bisa dipahami maksudnya ya? Sudah 17 tahun ke atas kan? Ya, semuanya itulah pengertiannya. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, beda antara ketika kita panggil nama seseorang tapi diharapkan adalah dompetnya tadi, dengan ketika kita memanggil namanya dan dia yang kita harapkan. Suami aja tahu, apalagi Allah lebih tahu. Nah, kita ini nggak usah dipaksakan di level yang tertinggi tadi. Kalau nyatanya kita masih sering bawa proposal. Mohon maaf ya, seringnya kita kalau zikir pada Allah, salat, mohon pada Allah, itu pasti masih ada banyak harapan-harapan di sini. Selama pengharapan itu kepada Allah nggak apa-apa, teruskan saja. Nanti kita berproses. Akan ada masa kok, dimana kemudian insya Allah kita sudah nggak ada siapa lagi yang kita harapkan kecuali perjumpaan dengan Allah. Akan ada masanya itu. Saya cerita tentang, saya nggak usah ngomong soal Nabi dulu ya, ngomong yang di levelnya di bawah Nabi, bahkan di bawah para sahabat itu tabiin, Umar bin Abdul Aziz. Apa kata Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu itu? Dulu aku pernah berharap menjadi gubernur Madinah, karena Madinah carut marut. Ini nggak akan selesai kecuali aku jadi gubernurnya, dan Allah kabulkan aku jadi gubernur. Dulu aku berharap menikahi wanita terbaik dan tercantik di negeri ini, dan Allah kabulkan aku menikahi putri raja, yang ayahnya seorang raja, saudaranya seorang raja, terus suaminya kan seorang raja, beliau kan raja kan akhirnya. Aku pernah ingin jadi raja dan Allah kabulkan aku jadi raja, jadi khalifah beliau. Kata beliau apa? Sekarang aku nggak punya harapan lagi selain dari perjumpaan dengan Allah. Itu setelah beliau menjelang wafat baru ngomong gitu. Artinya apa? Ya kadang semua itu nanti di ujung-ujung perjalanan itu tiba-tiba orang itu akan mendapatkan rasa itu ada. Belum sekarang, tapi mungkin nanti. Syukur-syukur kalau dari sekarang. Tapi semua kita berproses. Bahwa saya ulang kita masih membawa proposal, tidak apa-apa. Cuman yang perlu ingin saya ingatkan gini, surga itu tidak hanya semata-mata nikmat materi, dia rahmat Allah. Neraka itu tidak hanya semata-mata siksaan, tapi dia adalah murka Allah. Maka kita berharap surga itu karena kita berharap rahmat Allah dan berharap perjumpaan dengan Allah, karena itu tujuan kita sebenarnya. Yang penting jangan berpaling dari perjumpaan dengan Allah itu. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Nggih Bu Popi. Paman tidak boleh menikahi anak kakaknya. Berarti keponakannya berarti. Iya. Memang nggak boleh. Mahram itu. Pertama begini ya, saya ngomong secara hukum dulu. Setelah kejadian, bagaimana? Apakah harus berpisah? Padahal mereka akhirnya berputri. Pernikahan antara paman kandung dengan keponakan kandung itu terlarang karena paman kandung bagi keponakan kandungnya itu adalah mahram. Mahram itu orang yang diharamkan menikah. Sehingga kalau dia kemarin tidak tahu, ya namanya orang nggak tahu ya nggak ada dosanya. Tapi begitu tahu seketika batal pernikahannya. Karena batal pernikahannya, kalau dia masih ngeyel melanjutkan sebagai suami istri, zina. Yang sebelumnya bukan zina, nggak tahu kan, orang nggak tahu. Tapi setelahnya kalau masih ngeyel dilanjutkan zina berarti. Terus bagaimana? Ya batal. Nah, itu makanya ya batal, karena batal harus diputus, harus nggak boleh lanjut. Itu seperti itu. Yang lalu biarlah berlalu, ila maqad salaf. Nah, kedepannya tidak boleh dilanjutkan. Ngoten Bu. Wallahu a'lam. Kalau yang saya pernah tahu itu saudara sesusuan, kalau yang saya pernah tahu. Udah punya anak berapa itu baru ketahuan kalau itu saudara sesusuan. Cerai akhirnya. Bagaimana untuk mendapat petunjuk
Itulah kenapa kita harus, kan gini, di antara syarat pernikahan, di antara rukun pernikahan kan adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Mempelai laki-laki asli, harus asli ya, tambah asli ya, terus perempuan asli harus gitu. Kan banyak yang KW. Terus keduanya sedang tidak dalam status yang haram menikah. Di antara sebab haram menikah apa? Mahram. Jadi harus dipastikan bahwa suaminya ini bukan mahram bagi calon istrinya. Makanya itu harus ada verifikasi, harusnya itu. Harus ada verifikasi gitu. Kalau di undang-undang itu ada aturan begitu, bahwa laki-laki itu, kalau ada yang saya tahu dalam undang-undang PP pernikahan tahun nomor 1 tahun 74 itu diantaranya adalah berisi tentang bahwa suami dan istri adalah orang yang berstatus tidak terhalang untuk menikah. Seperti kalau laki-laki istrinya belum 4 misalnya gitu. Terus kemudian kan gitu, kalau udah 4 kuotanya kan sudah habis. Terus kemudian kalau perempuan sedang tidak berstatus sebagai istri orang misalnya. Itu diantaranya, dan bukan mahram gitu. Seperti itu yang saya tahu. Nah, kalau ketahuan mahram enggak boleh. Ngoten, wallahu alam bisawab. Yang pernah terjadi juga menikahi mantan menantu. Ya, itu kejadian juga. Ada seorang bapak, anaknya meninggal laki-laki, naudzubillah, terus menantunya ini dinikahi sama bapaknya ini. Ini nggak boleh juga sama. Ada yang menikahi anak tiri juga ada. Yang menikahi anak tiri, naudzubillah, itu nggak boleh. Kalau sudah terjadi senggama ya. Jadi misalnya anak ini menikah, sudah punya anak, berarti sudah terjadi senggama. Nggak boleh mantunya dinikahi oleh bapak mertuanya. Atau anak tiri, di mana bapak ibunya sudah terjadi senggama, anak tiri nggak boleh dinikahi. Kecuali belum terjadi senggama, tidak apa-apa. Kenapa? Batal, otomatis batal dan jangan diteruskan pernikahannya. Ya, kalau belum tahu semoga Allah maafkan. Itu seperti itu. Okay. Tugas kita hanya menyampaikan. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Bu Dona yang terakhir ya. Gimana Bu? Ini Bu Dona terakhir biasanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus. Menjadi gairah saya itu, saya pernah begini, Nabi Isa juga mengajarkan umatnya untuk sholat, tapi pada kenyataannya pada akhirnya umatnya bukan sholat, malah ibadahnya dengan nyanyian. Bagaimana ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi. Oh iya, gini, bagus. Orang yang meninggal itu tahu doa itu dari siapa dan siapa yang mendoakan tahu. Di kitab ini nanti kita akan, pernah atau sudah ya, saya lupa di kitab ini ya. Ketika ada Rabi'ah al-Adawiyah rahimahullah datang kepada seseorang yang biasa mendoakannya, beliau mengatakan, "Wahai fulan, terima kasih, doamu sampai kepadaku dalam bentuk talam-talam dari cahaya. Aku terima kasih." Jadi beliau berterima kasih karena sudah didoakan. Jadi orang yang meninggal itu tahu doa itu dari siapa dan siapa yang mendoakan itu tahu. Apalagi kalau dia ziarah kubur, itu tahu. Makanya sebagian ulama kita mengatakan kalau kita sering mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia, terutama di kalangan orang-orang yang soleh, nanti ketika kita wafat mereka akan menyambut kita. Sebagaimana ada hadisnya, riwayat hadisnya Ibnu Mubarak, hadisnya hadis Hasan. Karena mereka mengenali kita karena kita sering mendoakannya itu. Walaupun kita tidak menyebutkan namanya, tapi secara umum karena kita sering mendoakannya, maka mereka akan menyambut kita sebagai min ahli rahmah. Itu insya Allah begitu. Apalagi kalau kita menyebut secara khusus orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita misalnya. Itu sampai itu, dan itu diketahui oleh orang yang meninggal.
termasuk siapa yang mendoakannya. Ya, semua lengkap di datanya dan tentu Allah Maha tahu, itu satu. Kemudian yang kedua berkenaan dengan sholat. Wallahu a'lam ya, saya bukan pakar kristologi. Pernah ada seorang kristolog itu berceramah di gereja bahkan. Beliau mengatakan orang Nasrani kan harusnya kalau dari Nabi Isa kan sholatnya sehari 7 kali, bukan 7 hari sekali. Jadi aslinya mereka itu sholatnya 7 kali dalam sehari, bukan 7 hari sekali. Iya. Terus kalaupun ada ibadah dari Nasrani itu nyanyi-nyanyi, saya mau tanya, Nabi Isa itu lahirnya di mana? Di Bethlehem, ya. Di mana? Bethlehem di Palestina ya. Palestina itu lagunya Serosa atau agak naik ke atas gitu. Ya, Anda Palestina itu lagunya gini Bu, ya Nabi gitu, agak tinggi. Kalau Ibu tahu marsnya Muhammadiyah itu mirip-mirip itu lagunya, itu khasnya Palestina itu, dia agak naik. Jadi kalau dinadakan tuh ya Nabi salam alaika, itu model-model Palestina itu, bukan itu Eropa itu Eropa itu. Makanya ini menurut saya kalau misalnya bisa diberitahu, Nabi saya bingung, perasaan aku biar gak ngono kok ngene saya gimana. Iya, itu seperti itu. Karena harusnya kalau Palestina nyanyinya itu nadanya tinggi, itu harusnya. Nun sewu, ini bukan kata saya, kata kristolog itu saya nggak ngerti. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang pasti sholat Nabi ajarkan sebagaimana para nabi yang lain mengajarkan. Bilangannya berbeda-beda. Makanya Nabi Musa itu usul sama Nabi, wahai Muhammad, jangan 50 waktu, nggak kuat umat kamu itu. Minta lagi keringanan. Sampai 5 saja Nabi Musa masih bilang, itu masih banyak Muhammad, nggak akan kuat umat kamu. Minta lagi keringanan. Kata Nabi, aku izin malu aku. Nggak minta keringanan terus. Sudah 5 ini, kata Allah 5 itu sama dengan 50 waktu nilainya. Karena kali 10 kan, 1 kebaikan dikalikan 10. Gitu ya Bu Dona. Sholat semuanya. Ya, saya nggak tahu siapa. Kalau kita bicara penyimpangan banyak Bu. Ya, kebun kurma jadi kandang kambing misalnya, pohon kurma jadi pohon cemara misalnya. Terus air yang keluar menjadi salju itu kan ya saya nggak tahu lah itu siapa yang berubah. Tapi yang pasti ya wallahu a'lam bishawab. Nanti nanya sama kristolog itu. Boleh, bernyanyi boleh, bersyair itu boleh dalam Islam. Yang menjadi perdebatan kan musik itu jadi perdebatannya panjang, tapi ini bukan masalah prinsip. Yang saya sesalkan adalah ada sebagian orang menarik ini ke masalah prinsip, sehingga seolah-olah kalau orang itu bermusik itu sudah keluar dari ahlu sunnah, padahal bermusik itu sendiri ulama berbeda pendapat. 4 madhab itu aja berbeda pendapat, tidak sepakat tentang keharamannya, sebagaimana juga tidak sepakat tentang kehalalannya. Saya sampai pernah bilang itu di banyak tempat, dan saya masih punya datanya insya Allah. Saya itu punya 150 fatwa ulama dari generasi sahabat hingga ulama belakangan ini, itu yang memperbolehkan musik. Walaupun ada juga fatwa ulama yang mengharamkannya. Artinya masing-masing punya hujjah, masing-masing punya argumentasi. Ini masalah khilafiyah mu'tabaroh. Masing-masing punya. Yang saya sayangkan adalah ada sekelompok orang yang menganggap ini masalah prinsip, padahal ini bukan masalah prinsip. Sehingga seolah-olah kalau ada orang itu menggunakan musik, seolah-olah dia sudah keluar dari ahlu sunnah. Padahal di dalam tubuh ahlu sunnah sendiri itu ulama berbeda pendapat, dan itu khilafiyah mu'tabaroh. Itu khilafiyah yang masing-masing punya dalil, punya argumentasi. Ibu nanti bisa baca hadis tentang suku Habasyah yang menari-nari di Masjid Nabawi. Ketika mereka hari Id, mereka bergembira,
ada yang berlatih pedang, ada yang berlatih memanah, ada yang menari, ada yang menabur rebana, dan Nabi menyaksikan bersama Siti Aisyah dan Nabi tidak marah. Berarti itu tidak ada masalah. Menari itu bukan tidak boleh dalam Islam, karena menari itu pernah dilakukan di depan Nabi. Menabur rebana itu pernah dilakukan di depan Nabi. Ada seorang wanita datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya bernadar kalau Anda selamat sampai Madinah, saya mau nabur rebana. Apakah boleh saya tabur rebana? Kata Nabi, tabuh. Itu di depan Nabi itu. Itu ada dalam kitab sirah. Tapi narinya bukan tarian yang itu, tarian yang arah habah. Kalau kita mungkin kita punya tari saman atau yang serupa dengan itulah. Ya, saya kira itu. Iya, monggo. Kita ini kan orang awam ya. Kita ini orang awam. Perintah Allah apa untuk kita orang awam? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahlinya kalau kamu tidak tahu. Jadi selama ibu merujuk pada salah satu ulama yang ibu percaya, ibu sudah memenuhi perintah Allah bertanya kepada ahlinya. Nah, itu tenang saja. Benar pahalanya 2, salah pahalanya 1. Ijtihad itu benar pahalanya 2, salah pahalanya 1. Level kita ijtihadnya yang ikuti ulama tadi itu. Kalau ulamanya menggali hukum dari Quran dan Sunnahnya itu. Ya, asal kita mentaati perintah Allah tadi, yaitu mengikuti ulama sebagaimana perintah Allah di surah An-Nahl ayat 43. Nah, ngaten nggih? Nggih, wallahu alam bisawab. Ya sama nggih. Nggih. Bu. Ibnu Hazm mengatakan hadis-hadis yang mengharamkan musik tidak ada yang sahih. Bukan kata saya, Ibnu Hazm yang mengatakan hadis-hadis yang mengharamkan musik tidak ada yang sahih. Bukan kata saya, kata Ibnu Hazm. Ibnu Hazm yang mengatakan hadis-hadis yang mengharamkan musik tidak ada yang sahih. Udah kita jawab jawabannya. Itu bukan kata saya, kata Ibnu Hazm. Ya. Iya, bagi yang menghalalkan musik, hadis yang mengharamkan musik nggak ada yang sahih, kata Ibnu Hazm. Ya, itu bukan kata saya, kata Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu ulama zahiri, mujtahid mustaqil mutlak beliau. Wallahu alam. Diskusinya panjang Bu Linda. Ya begitulah ya, butuh 5 SKS. Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Dan ini ada permohonan doa untuk cucu Ibu Linda usia 3 tahun sedang diopname, betul lebih ya. Kita doakan dengan suratul Fatihah, semoga Allah anugerahkan lekas pulih kembali, siha wal afiyah kembali, panjang umur yang mubarakah. Ala hadin ya salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah.